Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas soal KSM Matematika tahun 2021 tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MTS. Kita mulai dari nomor 2, kita pahami dulu soalnya. Virus corona menyebar di suatu negara pada awal Maret 2020 lalu. Sejak saat itu, kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin meningkat dan meluas. Pada bulan Mei 2021, kasus yang terkonfirmasi positif virus COVID-19 meningkat 50% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Juni 2021, turun 20% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Juli 2021, meningkat lagi 75% dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga menjadi 2.228.938 kasus. Banyaknya kasus pada bulan April 2021 adalah titik-titik kasus. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, terlebih dahulu kita tulis informasi-informasi yang termuat dalam soal ini. Yang pertama, dikatakan bahwa pada bulan Mei 2021, kasus yang terkonfirmasi positif virus COVID-19 meningkat 50% dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi bisa kita tulis pada bulan Mei 2021 meningkat 50% dari bulan sebelumnya, yaitu bulan April. Kita anggap bulan April itu adalah 100%. Jadi, pada bulan Mei meningkat 50%, sehingga bisa kita tulis 100% ditambah 50% sama dengan 150%. Kemudian, tinggal kita ubah menjadi pecahan biasa, kemudian kita sederhanakan menjadi 3/2. Sehingga bulan Mei itu sama dengan 3/2-nya bulan April. Kemudian kita baca lagi, pada bulan Juni 2021 turun 20% dibandingkan bulan sebelumnya. Sehingga bisa kita tulis pada bulan Juni tahun 2021 menurun 20% dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei. Bisa kita tulis, kita anggap bulan Mei ini adalah 100%, maka bulan Juni itu berkurang 20%, sehingga kita kurang 100 dikurang 20 sama dengan 80%. Kemudian tinggal kita ubah menjadi pecahan biasa, kita sederhanakan menjadi 4/5, sehingga bulan Juni 2021 itu sama dengan 4/5-nya bulan Mei. Kemudian kita baca lagi, pada bulan Juli tahun 2021 meningkat lagi 75% dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga menjadi 2.228.938 kasus. Jadi, bisa kita tulis, pada bulan Juli tahun 2021 itu meningkat 75% dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni. Kita anggap bulan Juni 100%, sehingga pada bulan Juli meningkat 75%, maka kita tambah 75%, sehingga menjadi 175%. Kita ubah menjadi pecahan biasa, kemudian kita sederhanakan menjadi 7/4. Jadi bisa kita katakan bahwa pada bulan Juli itu sama dengan 7/4-nya bulan Juni. Nah, setelah ini kita bisa misalkan bulan April itu sama dengan X. Sehingga ini dikatakan Mei 2021 itu sama dengan 3/2-nya April. Bisa kita tulis Mei sama dengan 3/2 kali April. April ini kita telah misalkan sebagai X, maka sama dengan 3/2 kali X atau 3/2X. Nah, kemudian Juni 2021 itu sama dengan 4/5-nya Mei. Bisa kita tulis Juni sama dengan 4/5 dikali Mei. Mei ini telah kita cari itu hasilnya 3/2X. Maka kita substitusikan ke sini menjadi 4/5 dikali 3/2X. Kemudian di sini dikatakan Juli sama dengan 7/4 Juni. Bisa kita tulis Juli sama dengan 7/4 kali Juni. Sedangkan Juni itu sama dengan 4/5 dikali 3/2X. Jadi bisa kita substitusikan ke persamaan ini, sehingga menjadi 7/4 dikali 4/5 dikali 3/2X. Sehingga dari sini kita bisa mencari nilai untuk bulan Aprilnya. Sehingga bisa kita tulis ulang dulu ya. Juli sama dengan 7/4 dikali 4/5 dikali 3/2X. Kemudian Juli kita ganti dengan angka ini. Karena Juli ini kan diketahui berapa kasusnya, yaitu 2.228.938 kasus. Jadi bisa kita ganti Juli dengan angka bilangan ini. Nah, kemudian kita tinggal operasikan saja. Nah, di sini ada 4 di atas, ada 4 di bawah, bisa kita coret. Kemudian tinggal kalikan saja 7 kali 3 dengan 5 dikali 2. Itu hasilnya 7 dikali 3, hasilnya 21.
5 dikali 2 itu hasilnya 10. Kemudian 10 ini kita kalikan ke ruas kiri sehingga menjadi 2.228.938 dikali 10 sama dengan 21X. Kemudian 21 ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi bagi ya. Cara cepatnya seperti itu saja. Sehingga menjadi 22.289.380 dibagi 21 sama dengan X. Kemudian tinggal kita bagikan saja dengan 21 ini sehingga menghasilkan 1.061.399,05X. Kita lihat di jawaban. Ternyata pilihan jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, kita pahami dulu soalnya. Saat pembagian daging kurban, Ali diminta untuk mendistribusikan daging kurban ke dua desa, yaitu desa A dan desa B. Pada desa A, Ali menyiapkan 76 kantong kresek merah untuk daging kambing dan 32 kantong kresek putih untuk daging sapi yang berat totalnya adalah 222 kg. Pada desa B, Ali menyiapkan 38 kantong kresek merah untuk daging kambing dan 64 kantong kresek putih untuk daging sapi yang berat totalnya 159 kg. Jika berat masing-masing daging kambing dan daging sapi berturut-turut adalah X kg dan Y kg, maka X alif dan Y alif berturut-turut menyatakan panjang hukum bacaan titik-titik. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, siswa harus mengetahui hukum bacaan mad tabi'i, mad badal, mad wajib muntasil, mad jaiz munfasil, dan sebagainya. Kita cari dulu panjang harakat dari masing-masing hukum bacaan ini. Yang pertama ada mad tabi'i yang panjang bacaannya sama dengan 1 alif. Kemudian ada mad badal yang panjang bacaannya itu 1 alif juga. Kemudian untuk mad wajib muntasil itu panjang bacaannya 2,5 alif. Kemudian ada mad jaiz munfasil itu panjang bacaannya 2,5 alif juga. Setelah kita mengetahui hukum bacaannya, maka barulah kita mengerjakan soal matematikanya ini. Nah, di sini dikatakan, pada desa A, Ali menyiapkan 76 kantong kresek merah untuk daging kambing dan 32 kantong kresek putih untuk daging sapi yang berat totalnya 228 kg. Jadi, bisa kita tulis dalam kalimat matematika, untuk desa A, 76X tambah 32Y sama dengan 222. Kemudian, pada desa B, Ali menyiapkan 38 kantong kresek merah untuk daging kambing dan 64 kantong kresek putih untuk daging sapi yang berat totalnya 159 kg. Jadi bisa kita tulis, untuk desa B itu 38X tambah 68Y sama dengan 159. Kemudian, dari kedua persamaan ini, kita akan mencari nilai X dan nilai Y menggunakan eliminasi dan substitusi. Jadi dari sini, kita gunakan eliminasi terlebih dahulu. Jadi, yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Gunanya agar koefisien X akan sama, sehingga bisa kita eliminasi yang X-nya, sehingga yang bersisa nanti yang Y sama dengan. Jadi, kita kalikan dulu. 76X tambah 32Y sama dengan 222, kita kalikan dengan 1, itu hasilnya tetap ya. Kemudian 38X tambah 64Y sama dengan 159, kita kalikan dengan 2, itu hasilnya 76X tambah 128Y sama dengan 318. Kemudian di sini kita bisa kurangkan, 76X kita kurangkan dengan 76X, itu hasilnya 0. Kemudian 32Y kita kurang dengan 128Y, itu hasilnya negatif 96Y. Kemudian 222 kita kurangkan dengan 318, itu hasilnya negatif 96. Kemudian kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 96, sehingga menghasilkan Y sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan 1 ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama ini, sehingga 76X tambah 32Y sama dengan 222, kita substitusikan Y sama dengan 1 menjadi 76X tambah 32 dikali 1 sama dengan 222. Kemudian tinggal kita kalikan 1 saja, menghasilkan 76X tambah 32 sama dengan 222. Positif 32 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 32 ya. Kemudian tinggal kita operasikan.
76X sama dengan 190. Selanjutnya, kita sisakan X di ruas kiri menjadi X sama dengan 190 dibagi 76. Kemudian tinggal kita bagi 190 dibagi 76, itu hasilnya X sama dengan 2 1/2 atau 2,5 ya. Kita sudah mendapatkan nilai X dan nilai Y, kemudian kita perhatikan di pertanyaannya. X alif dan Y alif berturut-turut menyatakan panjang hukum bacaan titik-titik. Maka kita lihat dulu untuk nilai X-nya. X-nya sama dengan 2,5. Maka jadinya 2,5 alif ya. Panjang hukum bacaan yang 2,5 alif itu adalah mad wajib muntasil dan mad jaiz munfasil. Sehingga pilihan jawaban C dan D tereliminasi. Jadi kita hanya memilih A atau B. Kemudian kita lihat pada nilai Y. Y sama dengan 1, sehingga hukum bacaan yang 1 alif itu ada di mad tabi'i dan di mad badal. Kemudian kita lihat di sini yang berturut-turutnya. Yang pertama sudah benar ya, mad wajib muntasil, mad jaiz munfasil itu sama-sama 2,5 alif. Kemudian kita lihat di pilihan selanjutnya, mad badal itu 1 alif. Benar ya, Y sama dengan 1, sehingga mad badal itu panjang bacaannya 1 alif, sedangkan yang B, mad wajib muntasil itu panjang bacaannya 2,5 alif, sehingga jawaban yang benar adalah A. Bagaimana siswa sekalian? Apakah paham dengan pembahasan kita pada video kali ini? Jika belum paham, bisa kembali diulang video ini. Kalau sudah paham, kita akan melanjutkannya pada video yang akan datang. Baiklah, hanya sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.